Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu basira wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang saya hormati para santriwan dan yang saya cintai para santriwati Pondok Pesantren Nurul Iman, juga wabil khusus kepada Al-Mukarramah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman yang saya muliakan dan saya harapkan keberkahan ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, yaitu Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengiringkan kita dari jalan kebodohan menuju jalan kepandaian, yang mana telah menunjukkan kita dari jalan kesesatan menuju jalan keimanan. Juga semoga salat dan salam tercurah limpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'atnya, juga kepada kita semua yang insya Allah selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Di malam yang sangat berbahagia ini, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan membawakan pidato dengan tema harkat dan martabat kaum wanita. Pada masa zaman jahiliyah, di mana ketika seorang perempuan melahirkan bayi perempuan, maka oleh suaminya akan dikubur hidup-hidup tanpa ampun. Seorang bayi yang berdosa, yang masih suci, dikubur dengan kejinya oleh mereka karena dianggap aib. Dan pada waktu tersebut, harkat dan martabat kaum wanita sangatlah rendah dan dikucilkan, dilecehkan dan sebagainya, dijadikan budak seks, bahkan dijadikan seperti binatang. Karena hal itu diturunkan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia yang bejat dan tidak bermoral. Di mana ketika Rasulullah SAW turun, maka seluruh manusia mampu menata hidupnya dengan mandiri dan teratur di jalan Allah. Di zaman baheula, di mana jel awewe anu haid dikucilkeun, lamun geus bosen ditinggalkeun, lamun hayang balikan dipek sampeurkeun, kitu jeung kitu kusabab naon harga diri awewe geus dipicin ku batu. Jadi ibarat mah misalkeun aya seorang suami eta teh bosen jeung si eta mah pindah ka si itu. Geus kasih itu, hayang kasih itu di. Pindah di ka si eta ibaratna cek bahasa orang mah ghosting aya mah. Jadi meninggalkan ketika sudah bosan, lalu kembali ketika seseorang yang kita cintai tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari perjuangan Rasulullah SAW tersebut, harkat dan martabat kaum wanita terangkat tinggi sehingga setara dengan kaum laki-laki. Di mana tidak ada lagi yang namanya tradisi mengubur bayi yang masih suci dikubur hidup-hidup. Nah, karena hal tersebut, maka berkurangnya populasi wanita di daerah tersebut. Maka terjadilah salah satu istilah yang namanya poliandri, yang mana ketika wanita tersebut menikahi lebih dari 2 lelaki. Kalau sekarang kan namanya poligami, menikahi lebih dari 2 istri, 1 istri lah. Tapi kalau zaman dulu itu poliandri, menikahi lebih dari 1 suami. Bayangkan Anda, 1 bolong rame-rame.
Ayo nama geus teu sebab naon geus disetarakeun. Hak asasi manusia telah ditegakkan setegak-tegaknya. Tuh, jadi ayo nama geus setara. Tapi geus setara eta teh malah dirusak deui ku jelema eta sorangan. Geus dirusak deui. Dengan apa? Dengan sikapnya yang tidak bisa menghargai perjuangan dari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah capek, Rasulullah geus berjuang pepaehan, kalau teu dihargaan kumarane. Awewe tempo ayeuna muka aurat, bahkan ayeuna muka bajuna di live streaming ke di media sosial, apa maksudnya? Tidak etis. Seorang wanita yang dimuliakan, seorang wanita yang dispesialkan dengan tidak mempunyai rasa harga diri dan rasa malunya membuka auratnya dengan sengaja. Berarti ada masuk kembali ke zaman kafir Quraisy secara tidak langsung. Dan kita lihat banyak sekali pemerkosaan, banyak sekali pembunuhan, di mana hal tersebut flashback kembali ke zaman dahulu. Berarti benar yang diucapkan oleh hadis itu bahwa kita akan menghadapi zaman di mana kita akan kembali ke zaman dahulu. Coba tempo ayeuna arek awewe arek lalaki kabeh kitu saruan. Kari itu. Jadi nggak ada buka auratnya terus sekolah gitu kan ya. Lalaki moal pati-pati ngagoda ke awewe, lalaki moal pati-pati nempok awewe teh lamun awewe teh ngagoda. Lamun awewe teh merean. Sok lamun misalkeun aya awewe ditutup bajuna, iyalah itu nama tertutup pisan. Saha ngeponaonna moal mau ditepok, moal digoda moal. Tapi lamun bayangkeun lamun calana sakieu. Ieu na sakieu. Saha nu teu nempokkeun, tempok nu tak polong teu pinggang mana oge. Da ngeunah. Nah, sakitu sih. Tong mancing nafsu lah. Leutik oge aya lalaki mah manian. Ayo gaskeun. Jadi tong undang-undang mancing nafsu lah. Cing alus atuh. Ditutup aurat tetapi geus tubuhna membahenaonan. Dan teu ngeunaheun atuh sok ditutup si ieu na teh sieuna pake tiung lah. Tapi nu hareup dikahareupeun tukang dikatukankeun atuh da saha nu teu hayang pona ge. Geuleuh nyaan geuleuh. Dia tong sampai gitu imah siga naon hayang gituan tah. Enggak asal tong pakai baju. Da hewan mah teu pakai baju. Tong sampai gitu komo nuanan boga titel santri, seorang pelajar mau ngaji, manya gituan teu pantes atuh. Teu pantes. Jadi cobalah kita untuk bisa menghargai dari hasil perjuangan Rasulullah. Rasulullah bebelaan, dicaci maki ku kaum kafir, dihina-hina ku kaum kafir demi naon? Demi ngaaluskeun akhlak jeung moral jelema. Demi negakeun agama tauhidna Allah. Tong sampai dirusak urang sebagai umat. Manya urang ngarusak agama orang sorangan, teu pantes. Ngarusak agama batur ge ulah kemudian ngarusak agama. Tong sampai. Coba ya nama. Cobalah untuk bisa memperbaiki diri sendiri cobalah memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.